Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Iya, kemarin kita belajar sudah tentang Asia Tenggara. Asia Tenggara ada apa saja, Estining? Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Ada berapa negara itu? 5. Ada berapa? 11. Iya, ada 11 negara. Iya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Negara yang dijuluki negara terbersih di Asia Tenggara siapa anak-anak? Negara apa? Negara Singapura. Kenapa kok bisa dijuluki sebagai negara terbersih? Karena menjaga kebersihan. Ya. Selain itu, mungkin Zara bisa jawab karena apa, rakyatnya gimana? Karena rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Iya. Di sana kalau tidak disiplin kenapa? Kalau tidak disiplin diapakan oleh pemerintahnya? Kalau buang sampah sembarangan? Didenda. Iya, kalau di Singapura didenda. Betul sekali. Itu ya. Apakah di negara tetangga itu memiliki kebiasaan yang sama dengan orang Indonesia, Estining? Berbeda. Iya, berbeda ya. Dari negara tetangga, termasuk Indonesia, Singapura, atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya di negara tetangga. Kemarin kan kita sudah belajar tentang negara Singapura. Nah, hari ini kita akan belajar tentang negara Thailand dan negara Vietnam. Kemudian bisa menentukan pikiran pokok, dan yang ketiga, memahami tentang hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Ya. Jadi setiap negara itu punya aturan sendiri-sendiri, tapi tujuan sama untuk hidup layak. Itu ya. Nah, sekarang Pak Guru itu punya teks. Siapkan bukunya ya. Oke. Siapkan bukunya sambil buka tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Oke. Itu ya. Nah, baca teks halaman 50 tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Oke. Silakan baca. Pak Guru itu punya pertanyaan. Bendera negara apa, anak-anak? Vietnam. Iya, Vietnam. Warnanya apa? Merah. Merah dan ada bintang kuning di tengah. Itu ya, negara Vietnam. Oke. Dari teks tersebut, luas wilayah Vietnam itu berapa, anak-anak? 331.210 km per sekali. Nah, kemudian gunung di Vietnam. Gunung apa saja yang di Vietnam? Mungkin Eva bisa menjawab. Iya, Gunung Ngocelin dan Gunung Suyan Sang. Kemudian sungai utama di Vietnam. Iya, Sungai Mekong. Dan yang terakhir ini, nama pakaian adat Vietnam, Ao De. Nah, ini merupakan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Vietnam. Oke, tadi ada luasnya, ada jenis gunungnya, kemudian sungainya, dan nama pakaian adat. Kemudian sekarang negara satu lagi. Oke, negara apa ini? Thailand. Iya. Kenapa pada saat negara Thailand kok Pak Guru tunjukkan gajah itu kenapa?
Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Iya, betul sekali karena Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih. Ya, kondisi geografis wilayah Thailand itu seperti apa, anak-anak? Mungkin Geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu daratan rendah, pegunungan, gunung kapur, dan tanah. iya, ada dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kerak. Kalau kondisi geografis Indonesia itu ada apa saja? Ada apa? Dataran. Iya, dataran tinggi dan dataran rendah. Bedanya negara Indonesia dengan Thailand itu ya. Kemudian iklim di negara Thailand itu apa? Iya. Iya, betul sekali. Di negara Thailand itu beriklim tropis. Atau sama dengan Indonesia? Sama. Iya. Siapa yang tadi yang jawab beda? Ya, sama ya. Iklim di negara Indonesia dengan Thailand sama. Nah, di negara Thailand terkenal pantainya namanya Pantai Pattaya. Banyak wisatawan yang datang ke sana. Kemudian iya, Muay Thai. Jadi kalau ditanya, ini adalah kondisi geografis dan sosial budaya di negara Thailand. Nah, tadi kan sudah Thailand dan Vietnam. Nah, tugas kalian nanti menganalisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Jangan secara kelompok nanti dipaparkan ya, secara perwakilan kelompok. Bangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Oke, mungkin Eva bisa membacakan teksnya. Tenggara. Dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian yang ada dalam buku. Nah, ini adalah teks yang ada di dalam buku. Oke, nanti kalian bisa baca, kemudian kalian garis bawahi informasi penting. Oke, informasi penting yang ada dalam teks. Kerjakan ini, bisa baca, kemudian garis bawahi ya di LKS-nya. Oke. Oke, Pak Guru waktu 10 sudah ya. Nah, sekarang Zahra bisa ditunjukkan kata kunci dari teks itu? Kata kuncinya apa? Sektor pertanian sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Iya, kemudian yang kedua? Didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Iya. Kemudian sektor pertanian di Asia Tenggara. Kemudian keuntungan sektor pertanian di Asia Tenggara. Kemudian sumber pendapatan utama petani di Asia Tenggara. Dan yang terakhir itu fluktuasi produksi di Asia Tenggara. Ya. Kita kan sudah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya di Asia Tenggara. Oke, nah setiap negara itu punya keunikan masing-masing. Namun ada persamaan, yaitu kebutuhan. Apakah diatur dalam undang-undang? Iya. Iya, kalau iya itu diatur dalam pasal berapa? Pasal 27 ayat 2. Iya, pasal 27 ayat 2 ya. Yang artinya yang apa? Yang isinya itu tentang apa? Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, pesan apa yang kamu dapatkan dari pasal tersebut? Oke, intinya apa dari pasal tersebut? Oh, iya, betul sekali. Semua berhak untuk hidup layak dan mengusahakan suatu usaha. Jadi semua itu berhak tapi wajib untuk berusaha. Itu ya. Maksud dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Nah, sekarang itu Pak Guru punya video. Oke. Menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Kondisi ini memaksa warganya menyiasati pengeluaran hingga mencari tempat tinggal di daerah penyangga terutama bagi kelas menengah.
Jakarta menduduki posisi terpuncak kota termahal di tanah air. Survei biaya hidup yang dibuat Badan Pusat Statistik ini menunjukkan geliat perekonomian Jakarta masih menjadi daya tarik meski tak ada yang menjamin apakah warganya dapat hidup layak. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2016 sebesar 3,1 juta rupiah masih jauh dari batas minimal untuk dapat hidup layak. Total pengeluaran 10 juta di Jakarta relatif ya, itu bisa hidup layak ya. Pasangan suami istri Arya Kusumo dan Eka Oktaviani kerap memutar otak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasangan yang menikah pada April 2015 ini bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Kadang-kadang kartu kredit membantu karena misalkan ada cicilan 0%-nya gitu kan, untuk membantu kita mengatur tiap bulannya harus keluar berapa. Saat awal menikah, mereka sempat tinggal di kamar indekos di Jakarta. Namun akhirnya mereka memilih menyewa rumah di Cipondoh, Tangerang. Ini dilakukan sebagai salah satu trik untuk memperketat pengeluaran. Perbandingannya dengan apa yang kita keluarin untuk mengontrak rumah ini sama kayak ngekos di tengah. Seperti Arya dan Eka, saat ini banyak warga yang kesulitan mendapatkan landed house atau rumah. Eka mengaku gaji tetap setiap bulan tak cukup memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dari hobi mengoleksi sepatu dan sepeda, mereka kemudian menjadikannya sebagai usaha sampingan. Iya, Pak. Itu tadi video tentang apa? Jakarta. Iya, betul sekali. Hidup layak di Jakarta. Ya, jadi punya apa saja? Yang pertama itu sandang. Kemudian apa lagi? Pangan, papan. Iya, pangan sama papan. Ya, tambah lagi satu itu pendidikan. Ya. Punya pakaian untuk dipakai, sama yang terakhir itu punya makanan ya untuk bisa dimakan sehari. Itu makannya berapa kali sehari anak-anak? Halo? Iya, 3 ya. Kalau puasa baru 2 itu ya. Nah, kemudian rumah juga pendidikan. Nah, kalau misalnya ini ya. Namanya Edu. Nah, itu putus sekolah. Itu putus sekolah ya. Kelas 5 itu putus sekolah karena nggak punya uang untuk membayar sekolah. Nah, itu bisa dikatakan layak atau tidak? Tidak. Iya, itu bisa dikatakan hidup tidak layak. Itu ya. Oke, jadi kalian harus bersyukur. Nah, di sini layak semua ya. Ada nggak yang belum hidup layak? Iya. Ini harus bersyukur karena sudah hidup layak. Tuh, nah, tugas kalian nanti amati lingkungan sekitarmu. Oke. Kegiatan-kegiatan identifikasi kegiatan yang dilakukan oleh warga sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan layak. Oke. Apa yang bisa dikerjakan secara kelompok? Ini dua-dua Pak Guru sudah bagi ya. Oke. Setia dengan Nadira, kemudian Zahra dengan Fatika, Ivan dengan Akbar, 1 sampai 3-nya ya. Nah, nanti kita bertemu lagi setelah selesai mengerjakan. Nanti Pak Guru analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Oke, kelompok Zahra. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Vietnam. Negara Vietnam beriklim tropis dan dilalui oleh Sungai Mekong dan Sungai Sangka, serta tanahnya yang subur. Dan penduduk Vietnam kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Di negara Thailand ada banyak sungai, yaitu Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun, serta beriklim tropis sehingga penduduk Thailand kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Iya, betul sekali ya. Itu dari Zahra dan Fatika. Ya, Vietnam sama Thailand itu sama-sama mayoritas penduduknya bekerja sebagai apa? Petani. Iya, sebagai petani karena tanahnya yang kemudian dilalui apa? Iya, dilalui sungai ya. Itu analisis hubungan kondisi
geografis dan sosial budaya di Asia. Belajar banyak ya hari ini. Kita hari ini sudah belajar apa saja anak-anak? Oke. Kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Iya, kemudian apa lagi? Yang kedua? Bangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Iya, kemudian yang terakhir kita belajar tentang apa? Hidup layak. Iya, tentang hidup layak. Pasal berapa? Iya. Ayat 1. Iya. Pasal 27 ayat. Ya, betul sekali pasal 27 ayat 2 itu ya. Nah, oke, kemudian adakah materi yang belum dipahami? Ada nggak materi yang belum dipahami? Boten. Ya, sip. Kelas 6 juara. Oke. Nah, yang kalau kendalanya tidak ada ya. Nah, pengalaman terbaik apa yang bisa dipetik dalam pembelajaran ini? Ya, nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pembelajaran ini, nanti Pak Guru berikan soal evaluasi. Nah, ini beda ya, dalam bentuk Google Form. Nah, seperti tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa mencobanya, oke? Satu orang satu jawaban gitu ya. Oke, nanti ada nilainya langsung muncul, soalnya cuma 5. Oke, benar semua 100. Satu soal nilainya 20. Oke, bagi yang benar hanya 3 atau hanya 2, hanya 1, nanti bisa dicoba untuk menjawab lagi. Itu ya. Nah, oke. Oke, untuk tindak lanjut nanti kalian bisa pelajari tentang gerhana bulan. Oke. Oke, kemudian jangan lupa 5M apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, itu ya 5M ya. Nah, oke, pelajaran hari ini Kak kira tutup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Oke, nah terakhir Pak Guru tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dalam arti berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.